Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jian Faradila dengan NIM C2401241053. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang sebenarnya lebih nge-review sih tentang praktikum yang tadi itu hari ini di minggu keempat, praktikum biologi perikanan. Yang materinya itu tentang reproduksi bagian kedua, yaitu lebih fokusnya itu ke fekunditas dan diameter telur pada ikan. Nah, sebelumnya pengertian fekunditas. Jadi fekunditas itu adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, atau disebut juga dengan fekunditas mutlak. Lalu ada juga yaitu fekunditas nisbi, yaitu jumlah telur persatuan berat atau panjang. Lalu juga ada tentang fekunditas total, yaitu fekunditas total keseluruhan yang dihasilkan oleh ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali hingga produksi terakhir. Selanjutnya itu ada tentang diameter telur. Nah, diameter telur itu adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah di tera. Nah, fekunditas dan diameter ini diamati dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Jadi udah masak gitu intinya. Dan juga tadi sempat beberapa kali saat kuis di mention juga tentang angin muson, itu angin yang berpengaruh buat kebiasaan pemijahan ikan. Lalu juga dimention juga tentang fekunditas air perairan tawar yang jauh lebih rendah dibandingkan fekunditas air ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Dan juga fekunditas individu bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi ikan, karena fekunditas suatu stok tidak hanya tergantung pada individu tetapi juga waktu ikan matang, gonad, serta periode dan frekuensi pemijahan. Nah, langsung aja ke bagian praktikum ya. Sebelum praktikum pasti juga kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Dan alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu ada alat itu mikroskop yang disediakan oleh Asprak. Lalu ada kain lap atau tisu yang dibawa per kelompok satu. Lalu ada kamera HP satu per kelompok. Lalu cawan Petri, masing-masing orang itu membawa 3. Lalu ada trash bag itu per kelompok juga, satu kelompoknya membawa 5. Lalu alat bedah yang dibawa oleh masing-masing praktikan. Lalu ada kaca preparat. Kaca preparatnya itu per kelompok bikin 2 yang hari Jumat dikumpulkan ke PJ praktikum. Nah, langsung ke metode kerjanya. Jadi pada saat awal kita sama Spraknya diberikan gonad betina yang sudah diawetkan. Lalu gonadnya dipindahkan ke cawan Petri yang akan diidentifikasi dulu mana bagian anterior, middle, dan posterior. Setelah sudah diidentifikasi, gonadnya dibelah berdasarkan bagian-bagian tersebut, jadi menjadi 3 bagian dan lalu dipisahkan di cawan Petri yang lain. Setelah dipisahkan, gonadnya nanti akan diburai dengan aquades, dengan juga pakai beberapa alat bedah. Yang lalu setelah diburai, kami kelompok kecilnya dibagi subkelompok lagi berdasarkan untuk bagian-bagian gonadnya. Jadi 3 orang mengerjakan bagian anterior, 3 orang mengerjakan bagian middle, dan 3 orang mengerjakan bagian posterior. Setelah itu nanti kita akan tujuannya itu kan untuk mencari diameter telurnya ya. Jadi kita membutuhkan 75 data untuk satu gonad tersebut. Jadi bakal jadi kayak 75 data diameter telur bagian anterior, 75 data bagian middle, dan sama juga untuk bagian posterior. Nah, sebelumnya mikroskopnya itu sudah disediakan oleh Aspraknya dan juga sudah ditera. Jadi satuannya nanti akan dikali 0,01 agar dikonversi menjadi milimeter. Nah, setelah mikroskopnya udah dicek lagi, udah fokus, langsung aja dikerjakan. Masing-masing juga
masing-masing praktikan juga harus mencoba mencari telurnya, diameter telurnya. Jadi nanti di mikroskopnya itu kayak ada penggaris gitu, dan rata-rata itu yang saya temukan, yang saya amati, kebanyakan ukuran diameter telurnya itu berkisaran 0,15 mm. Ada juga yang menyentuh 0,3, cuma nggak banyak. Lebih banyak tuh sekitaran 0,15 hingga 0,20. Setelah mendapatkan semua datanya, kita masukin ke sheet data kelompok yang akan dikumpulkan oleh ketua kelompok. Dari saya segitu saja. Nanti yang setelahnya data itu bakal dianalisis di praktikum selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.